541 Gerbang Rahasia. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Gerbang surga. Sebuah cahaya muncul di mata Chen Fan dan wajahnya sedikit berubah. Itu adalah kedua kalinya dia mendengar nama itu sejak dia meninggalkan gua tempat tinggal penggarap agung. Li Changsheng membanting meja dan berteriak, seperti yang aku duga. Kamu juga tahu tentang gerbang surga. Dulu aku curiga bahwa kamu sebenarnya berasal dari sisi lain gerbang, mengingat betapa cepatnya kemajuan kultivasimu. Namun, kemudian saya pikir itu tidak mungkin. Chen Fan bermain-main dengan anggurnya dan bertanya sambil tersenyum tipis, "Oh, apa yang membuatmu berubah pikiran?" Li Changsheng berkata dengan sungguh-sungguh, betapapun kuatnya seorang kultivator immortal, dia tidak akan mampu mengalahkan dewa tingkat bumi, seperti saudara Suming saat dia melancarkan serangan mematikannya. Jika itu aku atau Ye Qinchang, kita bisa melakukannya di sebagian besar membuat Lin Suming mati bersama kami. Namun, Anda selamat dari serangan itu tanpa cedera. Ini tidak mungkin. Ini melanggar hukum besi budidaya, prajurit negara abadi tidak akan pernah sekuat dewa tingkat bumi. Chen Fan bertanya dengan sigap, sepertinya kamu tahu banyak tentang gerbang surga ini, bukan? Ini mungkin merupakan hukum besi di bumi, tetapi di bidang budidaya abadi, tidak jarang seorang pejuang permukaan laut ilahi mengalahkan lawan tingkat roh yang terhubung. Jika prajurit tingkat laut ilahi memiliki harta karun roh, dia bahkan mungkin bisa membunuh seorang kultivator tingkat inti emas. Izinkan saya berbagi rahasia dengan Anda, Sekte Wu dan didirikan berdasarkan warisan seorang kultivator hebat dari gerbang surga. Sungguh memalukan bahwa sekte kami telah mengalami kemunduran sejak awal berdirinya. Bahkan tuan leluhur Zhang kami pun tidak. San Feng mampu memasuki tingkat dewa bumi, kata Li Changsheng sambil tersenyum masam. Pada akhirnya, sebelum guru leluhur kita meninggalkan kita untuk mencari gerbang surga, dia memberitahu kita bahwa tidak mungkin lagi mencapai keabadian di bumi. Tahukah kamu di mana letak gerbang surga? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap Conate Spirit. Jika dia bisa menemukan gerbang surga, dia akan bisa meninggalkan bumi dan mencari peluang di angkasa yang luas. Chen Fan memiliki cukup pengalaman untuk membantunya menavigasi lingkungan berbahaya. Jika dia bisa melakukannya, dia akan menerobos ke Golden Core atau Naschen Sol dalam waktu singkat. Tidak ada catatan mengenai hal itu, tapi pastinya tempat itu tidak dapat dijangkau, seperti bagian dalam pegunungan Kunlun, tepi timur Laut Timur, Gunung Su, atau di antara punggung Gunung Qin. Li Changsheng mengerutkan alisnya dan berkata, guru leluhurku sudah lama mencari gerbang surga, dan dia yakin gerbang itu pasti berlokasi di salah satu area tersebut. Gunung Kunlun, Laut Timur, Gunung Su, dan Gunung Qin. Gumam Chen Fan pada dirinya sendiri. Semua nama itu sering muncul dalam legenda Tiongkok tentang orang bijak dan menurut mereka setiap legenda ada benarnya. Masing-masing dari 4 lokasi ini mencakup area yang sangat luas, kebanyakan orang akan menghabiskan seluruh hidup mereka mencari gerbang tetapi tidak berhasil. Namun, Chen Fan bukanlah orang biasa. Begitu dia mencapai tahap Conate Spirit, Divine Sense-nya akan mampu menempuh jarak beberapa ratus mil dan dapat menangkap sinyal bahkan mesin paling canggih pun gagal untuk mendaftar. Chen Fan merasa lega setelah mengetahui lokasi umum gerbang tersebut. Dia akan keluar untuk mencari gerbang begitu dia siap. Dengan wajah serius, Li Changsheng berkata, meskipun saya tidak tahu persis di mana letak gerbang surga, kami memiliki catatan yang menyebutkan para kultivator yang datang ke dunia kami melalui gerbang tersebut. Benar-benar, Chen Fan terkejut. Jika para penggarap dari sisi lain gerbang dapat mencapai dunia ini, itu tidak hanya membuktikan bahwa gerbang surga terbuka di kedua sisinya, tetapi juga bahwa portal tersebut dapat digunakan berkali-kali. Ini akan menghemat banyak waktu Chen Fan. Memang benar, catatan kuno menunjukkan bahwa guru leluhur kita melakukan kontak pertama dengan para penggarap dari sisi lain gerbang. Para pengunjung itu semua mengenakan pakaian polos dan sederhana dengan penampilan kuno, dan mereka semua memiliki kekuatan besar yang tidak sebanding dengan level mereka, pencapaian. Bahkan Grandmaster negara transenden rata-rata dapat menjatuhkan prajurit negara abadi di bumi. Teknik budidaya mereka sangat efektif, dan seni mereka kuat, sama seperti milik Anda. Li Changsheng berhenti sejenak dan dia mengunci pandangannya pada Chen Fan. Dan mereka menyebut diri mereka, penggarap abadi, penggarap abadi.
Seringai muncul di wajah Chen Fan. Dia telah menantikan untuk mendengar nama ini selama bertahun-tahun. Akhirnya, harinya tiba. Seperti dugaan Chen Fan, bumi dulunya adalah pusat utama para petani. Sisa-sisa budaya budidaya masih tersisa sebagai seni bela diri, budidaya dharma dan seni magus. Pengungkapan Li Changsheng telah membenarkan kecurigaannya. Aku tahu kamu adalah salah satu dari mereka, keluh Li Changsheng. Tetapi apa masalahnya bagiku sekarang? Aku mungkin bisa merampas rahasia itu darimu ketika kamu masih lemah, tetapi sekarang kamu telah tumbuh sepenuhnya dan naik ke kekuasaan, tidak ada seorang pun yang berani mengambil keuntungan darimu. Petik 2. Kamu masih bisa mencobanya. Chen Fan menyipitkan matanya dan memberinya setengah senyuman. Kau bercanda, kakiku lelah dan lenganku lemah. Melawanmu sama saja dengan bunuh diri. Li Changsheng menggelengkan kepalanya dan meratap. Jika Chen Fan masih berada pada tahap pencerahan ethereal atau pendirian yayasan, kemungkinan besar Li Changsheng akan berhasil menaklukkannya. Chen Fan memegang cawan suci budidaya, kunci keabadian. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Meski begitu, Li Changsheng bukanlah seorang kultivator yang tidak bermoral seperti Dewa Penyihir Agung. Dia paling tidak akan memaksa Chen Fan untuk mengungkapkan rahasianya, tetapi dia tidak akan menyakitinya. Sayangnya, Chen Fan telah naik ke tampuk kekuasaan dan Li Changsheng bahkan kehilangan kesempatan untuk memaksanya. Setelah itu, Li Changsheng berkata dengan tatapan prihatin, guru leluhurku memperkirakan bahwa para penggarap abadi di sisi lain portal akan mengunjungi dunia kita setiap 100 tahun atau lebih. Aku melakukan sedikit perhitungan dan menemukan bahwa gerbang itu akan mengunjungi dunia kita setiap 100 tahun sekali, segera buka kembali. Setelah dia mengatakan itu, Li Changsheng menghela nafas panjang pasrah. Gerbang surga akan terbuka. Chen Fan mengerutkan alisnya saat sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya. Pernahkah kamu mendengar tentang sekte bernama Istana Dewa Salju? Kamu juga pernah mendengarnya. Li Changsheng terkejut. Istana Dewa Salju memang dibentuk oleh orang-orang bijak yang keluar dari portal. Mereka sebagian besar adalah perempuan. Setiap generasi, master sekte mereka minimal berada pada keadaan abadi. Master leluhurku dulu mengenal salah satu master sekte mereka. Dia mengatakan para anggota sekte itu sangat menyendiri dan berkuasa. Jadi begitu, Chen Fan mencibir. Lu Yansui dibawa pergi oleh anggota Istana Dewa Salju. Akar roh Lu Yansui begitu halus sehingga rata-rata kultivator tidak akan pernah menyadarinya. Penatua dari sekte lembah Dewa Pengobatan memberitahu Chen Fan bahwa Istana Dewa Salju terletak jauh di dalam gunung. Gletser besar, tetapi sekarang tampaknya informasi itu kemungkinan besar salah. Dia berpikir bahwa Li Changsheng harus mengetahui lebih banyak daripada seorang tetua dari sebuah sekte kecil. Salah satu temanku dibawa pergi oleh Istana Dewa Salju 2 tahun lalu. Apa? Li Changsheng sangat gembira mendengar berita itu. Apakah itu berarti gerbang surga memang terbuka? Waktu untuk mencapai keabadian telah tiba. Wajah Li Changsheng mekar bagaikan bunga meskipun sikapnya tampak anggun dan tanpa ekspresi beberapa saat sebelumnya. Tuan Abadi Chen, kita harus menemukan gerbang ini. Gerbang ini akan dibuka lagi 100 tahun dari sekarang, desak Li Changsheng. Chen Fan tetap diam. Pada levelnya, begitu dia menemukan gerbang surga, dia bisa membuka paksa gerbang itu kapan saja. Tujuan awalnya mencari gerbang surga adalah untuk mencapai planet lain untuk bercocok tanam. Tetapi sekarang tugas tersebut memiliki arti baru. Dia harus menemukan Istana Dewa Salju dan menyelamatkan temannya. Chen Fan mendengus pelan, aku tidak peduli siapa kamu dan dari mana asalmu, jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepala Lu Yansui, aku akan memusnahkan seluruh sektemu. Saya bertanya-tanya, mengapa guru leluhur Anda tidak memaksa pengunjung dari sisi lain untuk mengungkapkan lokasi portal? Chen Fan bertanya, mereka mencoba, kata Li Changsheng sambil meringis. Sebagian besar pengunjung berada di alam abadi. Yang lebih lemah semuanya ditemani oleh rekan-rekan senior mereka. Meskipun tingkat pencapaian mereka lebih rendah, mereka sama kuatnya dengan dewa tingkat bumi. Lebih buruk lagi, mereka memiliki artefak Dharma mematikan yang membantu mereka selama pertempuran. Chen Fan sedikit mengangguk. Deskripsi ini cocok dengan karakteristik penggarap abadi. Chen Fan telah membuat para pejuang negara abadi menyerah saat dia masih berada di tahap awal Laut Ilahi. Dia baru saja mengalahkan dewa tingkat bumi sementara dia baru berada di tahap tengah Laut Ilahi beberapa hari sebelumnya. Meskipun para pengunjung dari dunia penggarap abadi ini lebih lemah darinya,
mereka tidak terkalahkan bagi para penggarap rata-rata di bumi. Karena kamu sudah tahu tentang gerbang surga, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Tolong beritahu aku jika kamu ingin mencari gerbang surga. Aku akan sangat menghargainya, kata Li Changsheng. Akan melakukan. Chen Fan sedikit mengangguk. Setelah Li Changsheng pergi, Chen Fan merenung dalam waktu lama, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia berpendapat bahwa dia tidak boleh terlalu terburu-buru, mencapai tahap Conate Spirit harus menjadi prioritasnya sebelum mencari gerbang surga. Dia akan mampu menangani dewa tingkat bumi dari gerbang surga begitu dia mencapai tahap itu. Dia duduk di atap paviliun Qiong Utara dan mulai berkultivasi. Esensi sejati di dalam sistemnya meningkat perlahan tapi pasti. Bahkan tanpa bantuan sumber roh lain, dia seharusnya dapat segera mencapai tahap Conate Spirit. Tidak, segera setelah itu, Chen Fan mendengar keributan di dalam paviliun. Dia bangkit, lalu menghirup udara dalam-dalam sebelum menghilang dari pandangan, lalu muncul kembali di dalam paviliun. Dia melihat Anya berdiri di tengah ruangan saat energi mengalir melalui nadinya. Dia sadar bahwa dia telah mencapai tahap pertengahan pencerahan etiril. Dia telah menguji kekuatan barunya dan membuat penyok besar di dinding. Xiao Fan. Anya menatap Chen Fan, matanya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Selamat, Kakak An. Chen Fan tersenyum. Anya sebelumnya telah mencapai tahap pendirian yayasan, jadi dialah orang pertama yang menyelesaikan kultivasinya. Setelah beberapa saat, Wang Xiaoyun dan Fang Qiong juga menyelesaikan kultivasi mereka. Keduanya telah mencapai tahap awal pencerahan. Ethereal, Bang. Wang Xiaoyun melontarkan pukulan dan aura tinju emas berkilauan yang menempuh jarak 8 kaki, mengeluarkan suara mendesis saat terbang di udara, seolah-olah ada ban yang bocor, lalu akhirnya membentur dinding. Jangan Don. Paviliun Qiong Utara setinggi 10 meter bergetar dan sebuah lubang besar muncul di dinding. Angin bertiup masuk dari lubang, menghasilkan suara menderu. Mengapa aku menjadi begitu kuat? Wang Xiaoyun mengukur tinjunya. Dia tidak percaya pukulan sekuat itu dilakukan oleh tangannya. Meskipun Wang Xiaoyun telah berlatih seni bela diri selama 3 tahun, dia baru mencapai tahap awal dari tingkat pendirian yayasan. Selain lebih kuat dan lebih cepat dari orang normal, dia tidak memiliki kemampuan lain. Tapi begitu dia mencapai tingkat pencerahan etiril, segalanya akan menjadi sangat berbeda. Ini adalah kekuatan pencerahan etiril. Ibu, Kakak An, kalian berdua adalah seniman bela diri terbaik dari Sekte Qiong Utara sekarang. Tidak ada orang lain selain Hua Yunfeng yang bisa mengalahkanmu. Chen Fan tersenyum dan berkata. Anya dan yang lainnya saling memandang. Tentu saja bukan hanya itu saja. Kekuatan ilahi akan muncul setelah seorang seniman bela diri memasuki tingkat pencerahan etiril. Namun mereka bertiga mengandalkan ramuan untuk mencapai tingkat pencerahan etiril, jadi mereka perlu mengembangkan kekuatan suci secara perlahan. Chen Fan kemudian akan tinggal di paviliun Qiong Utara untuk mengajari mereka beberapa mantra. Misalnya mantra gaib, metode pengendalian nafas, mantra ilusi, dan lain sebagainya. Kekuatan ini sangat berguna dalam masyarakat modern. Mereka segera mulai berkultivasi setelah mempelajari mantranya. Adapun mantra serangan sebenarnya, seperti mantra Dharma 5 elemen dan seni pedang, Anya dan Wang Xiaoyun tidak tertarik sama sekali. Fang Qiong sangat fokus sehingga dia belajar dengan sangat cepat. Bahkan Chen Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Xiao Qiong memang seorang jenius dalam kultivasi. Setelah tinggal di Zonghai selama beberapa hari, Chen Fan berangkat ke kota Jin. Dia belum pernah melihat kakeknya Chen Huayan sejak dia kembali. Chen Huayan memerintah kota Jin saat ini jadi dia mungkin tidak akan pergi ke tempat lain. Orang tua itu sedang berlatih ketika Chen Fan tiba di East Mountain Villas. Chen Huayan mengenakan kemeja putih. Rambut dan janggutnya memutih dan pipinya kemerahan. Setiap gerakan yang dilakukannya tampak tanpa usaha dan alami, seperti monyet yang bergelantungan di pohon, kura-kura yang berhibernasi, dan naga yang terbang. Dedaunan di sekelilingnya bergemerisik karena gerakannya dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Keterampilan bela diri kakek semakin luar biasa. Namun Chen Huayan telah mencapai tahap terakhir dari tingkat pendirian yayasan, yang benar-benar mengejutkan Chen Fan. Pikiran Chen Huayan tampaknya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan orang normal. Dengan menerapkan pengalaman puluhan tahun dalam hidup, dia mengalami kemajuan pesat dan berkomitmen penuh pada perjalanan budidaya abadi. Xiao Fan, kamu kembali.
Chen Huaiyan bersikap tenang sementara kegembiraan muncul di matanya. Chen Huaiyan mencuci tangannya dan bertanya, apakah kamu melihat orang tuamu? Saya baru saja kembali dari Zonghai. Saya akan segera pergi ke kota Chuzhou untuk menemui ayah, jawab Chen Fan. Sekte Qiong Utara dan perusahaan Qiong Utara telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pacar kecilmu Fang Qiong dan pelayanmu Yukishiro Sa keduanya mengesankan. Mereka baru berusia 20 tahun tetapi mampu mengelola dua organisasi besar. Chen Huaiyan berbicara dengan penuh emosi. Lalu dia tiba-tiba menyarankan, Xiao Fan, tahun ini kamu sudah berusia 22 tahun. Kamu tidak bisa begitu saja meminta gadis itu untuk mengikutimu kemanapun tanpa bayaran. Bukankah kamu harus mencari kesempatan untuk menyelesaikan pertunangan? Pertunangan, Chen Fan sedikit terkejut. Dia belum pernah bertunangan seumur hidupnya, tetapi ketika dia memikirkan sosok kurus Fang Qiong, dia mengangguk. Tentu, mari kita pilih tanggal yang baik untuk menyelesaikan pertunangan. Sangat baik, Chen Huaiyan merasa senang. Chen Fan adalah anggota keluarga Chen yang paling menonjol. Karena dia akan menikah dan membangun keluarga sendiri, Chen Huaiyan bahkan tidak keberatan mati saat itu juga. Tapi pertunangan Chen Fan adalah masalah besar, karena dia bukan orang biasa lagi. Dia adalah Grandmaster tertinggi di daftar surga, seorang mayor jenderal, legenda zaman itu, Chen negara ke-6, penguasa sekte Qiong Utara, CEO dari perusahaan Qiong Utara. Setiap gelar saja sudah cukup untuk membuat takjub para penonton, dunia, seluruh alam semesta akan terkejut mengetahui bahwa semua itu diberikan kepada satu orang yang sebanding dengan suatu bangsa. Karena itu, pertunangannya pasti akan menggemparkan dunia dan mereka harus melakukan persiapan yang diperlukan. Chen Huaiyan melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan temui ayahmu. Aku baik-baik saja di sini. Oke, kakek. Chen Fan mengangguk. Sebelum dia pergi, dia memberinya spirit deus susu dalam jumlah besar. Chen Fan membawanya dari gua tempat tinggal. Meskipun itu tidak cukup menimbulkan efek pada dirinya, Spirit Dew adalah obat roh terbaik untuk orang seperti Chen Huaiyan, itu bahkan bisa membantunya mencapai tingkat pencerahan etiril. Setelah meninggalkan East Mountain Villas, Chen Fan pertama kali mampir ke sekolah bisnis kota Jin. Mengenai berita tentang beberapa teman sekamarnya, Qi Wangsun kembali ke utara, Qi Yilun berada di kota Lin dan Zhang Mu adalah satu-satunya yang masih belajar. Zhang Mu tinggi dan rendah hati, dan dia telah menemukan pacar yang cantik. Chen Fan melihat wajah bahagia mereka dari jauh. Dia pergi dengan tenang tanpa mengganggu mereka. Kehidupan normal terlalu jauh dari Chen Fan saat ini. Sebelum pergi, dia meletakkan surat di bawah bantal Zhang Mu, memberitahunya bahwa dia bisa pergi ke perusahaan Qiong Utara jika dia membutuhkan sesuatu. Dia hanya perlu menunjukkan surat itu untuk mendapatkan bantuan. Chen Fan berkeliling kota Jin dan menemukan bahwa tidak ada orang yang sama lagi. Jadi dia memutuskan untuk memulai perjalanannya ke kota Chuzhou. Chen Fan linglung, kota Chuzhou, sudah berapa lama aku pergi? Terakhir kali dia datang, dia membunuh Zhou Tianhao dan memusnahkan semua orang di sekte Hong. Chen Fan hanya menginap semalam, lalu kembali ke kota Jin. Jiang Churan, Su Rongfei, Jiang Tanqiu, Zhang Yumeng, Yang Chao, Li Yichen, Xi Yingxia dan keluarga Wei. Semua orang yang dikenal Chen Fan ketika dia masih muda muncul satu persatu di depan matanya. Matanya menjadi berkabut ketika tiba giliran keluarga Wei. Keluarga Wei adalah keluarga pertama yang ditemui Chen Fan setelah dia dilahirkan kembali. Patua Wei dan Wei Ziqin dulunya adalah teman baiknya, dan tuan ketiga Wei dulunya adalah salah satu bawahannya. Namun 1,5 tahun yang lalu, keluarga Wei menduduki air roh Yunwu dan menyerah kepada sekte Hong saat Chen Fan pergi. Chen Fan tidak tahu apakah itu keputusan yang dibuat oleh tuan ketiga Wei atau apakah semua orang setuju, tetapi tidak ada yang bisa melarikan diri dengan mudah setelah mengambil barang-barang milik tuan surgawi mistik utara. Sekarang, saatnya keluarga Wei memberiku penjelasan. Chen Fan mencibir, kota Jin hanya berjarak beberapa jam perjalanan dari kota Chuzhou. Daripada terbang, Chen Fan berkendara ke sana dengan Lamborghini abu-abu perak milik Anya, yang dia menangkan dari Chen Su. Setelah 2 jam perjalanan, Lamborghini abu-abu perak memasuki kota Chuzhou. Chen Fan tidak langsung menuju villa di Gunung Yunwu. Sebaliknya, dia pergi ke Ivy League High. Kenapa mobilnya banyak sekali?
Chen Fan menoleh dan melihat deretan mobil mewah di pintu masuk Ivy League High, termasuk merek seperti Rolls-Royce, Mercedes-Benz S650, Ferrari, dan lain sebagainya. Banyak dari mereka memiliki plat nomor yang dikeluarkan di kota Jin, Zhonghai dan bahkan provinsi lain. Lamborghini Chen Fan yang sudah ketinggalan zaman langsung menjadi tidak mencolok. Melihat Chen Fan keluar dari mobil, salah satu gadis berseragam sekolah kota-kota yang lewat tiba-tiba bertanya-tanya, "Senior, apakah kamu juga di sini untuk perayaan ulang tahun ke-10? Hari ini perayaan ulang tahunnya." Chen Fan tercengang. Chen Fan sedang berpikir untuk mampir untuk melihat-lihat dan pergi, tetapi kebetulan itu adalah perayaan hari jadi. Jadi, apakah banyak mantan teman sekelasnya yang akan kembali juga? Memikirkan hal ini, Chen Fan ragu-ragu. Wajah gadis itu berseri-seri dan berkata, "Senior, ikut aku. Aku akan membawamu ke aula." Sampai saat itu, Chen Fan memperhatikan bahwa gadis-gadis itu baru berusia sekitar 16 tahun dan mereka semua mengenakan pakaian yang lucu. Orang yang berbicara dengannya adalah yang paling cantik di antara mereka. Dia adalah seorang gadis mungil dengan sepasang mata bulat cerah dan kulit putih, sangat mirip boneka porselen. Berbicara tentang penampilan, dia pasti sebanding dengan Su Rongfei dan Jiang Churan, dan harus menjadi salah satu gadis cantik di sekolah. Tentu saja, Chen Fan mengangguk. Penampilannya tidak berubah sama sekali. Namun aura kuat yang ia pancarkan dari menaklukkan dunia, bersama dengan Lamborghini dan pakaian mewah yang dibelikan Anya untuknya, membuatnya tampak luar biasa. Dia berdiri tegak di atas semua pria di sekitarnya. Gadis itu pemberani. Dia maju dan memegang lengan Chen Fan. Meskipun wajahnya memerah dan teman-temannya mengolok-oloknya, dia tidak melepaskannya dan bahkan bertanya kepada Chen Fan dengan penuh semangat, "Senior, saya Lin Lulu, siswa kelas 10. Siapa namamu?" Gadis itu masih sangat muda. Chen Fan merasa seperti sedang melihat adiknya sendiri, Chen Guoguo, jadi dia tersenyum dan menjawab, "Saya Chen Fan dari angkatan 2008. Lin Lulu menutup mulutnya dan mengulangi dengan takjub, "Kelas 2008. Banyak orang luar biasa yang lulus tahun itu, senior Si Yingxia yang merupakan salah satu siswa terbaik di ujian masuk Universitas Nasional, senior Yang Chao yang bergabung dengan tim muda bola basket nasional, senior Ji Xingyu yang merupakan juara taekwondo di Universitas Atletik Ketemu, dan masih banyak lagi." Lin Lulu menghitung menggunakan jari manisnya. Yang paling terkenal di antara semuanya adalah senior Su Rongfei. Dia telah berperan dalam beberapa drama populer saat dia masih belajar dan telah menjadi superstar. "Dia adalah idola saya, senior, apakah Anda kenal mereka?" Mata Lin Lulu melebar dan dia menoleh. Si Yingxia, Yang Chao, Ji Xingyu, Su Rongfei. Chen Fan terkejut. Dia tidak tahu bahwa mantan saingan atau teman-temannya telah mencapai banyak hal seiring berjalannya waktu. Tetapi bahkan jika ada di antara mereka yang menjadi presiden, mereka masih lebih lemah dibandingkan dengan Chen Fan. Chen Fan merasa kasihan, terutama pada Su Rongfei. Dia sibuk dengan kultivasinya selama 3 tahun terakhir. Dia berencana mengunjunginya di Yanjin tetapi akhirnya menunda perjalanannya untuk waktu yang lama. "Kukira," Chen Fan tersenyum. Kemudian, seorang gadis berusia sekitar 18 tahun tiba-tiba datang. "Lin Lulu, aku memintamu untuk menyambut senior Si Yingxia di depan pintu." "Siapa ini?" Gadis itu memandang Chen Fan. Dengan curiga, gadis berusia 18 tahun yang berbicara itu bertubuh tinggi dan bermata tajam, seolah dia terbiasa memerintah orang. Dia memiliki wajah cantik, besar dan pinggang ramping. Gadis cantik dan cakap seperti dia pasti menjadi orang berpengaruh di sekolah. "Benar saja," Lin Lulu berkata dengan lemah, "Senior Han, ini senior Chen Fan. Dia juga ada di sini untuk merayakannya. Dia lulus di tahun yang sama dengan senior Si dan mereka saling mengenal." "Senior Chen Fan, kami tidak memiliki namanya di daftar undangan." Senior Han terkejut dan dia menunjukkan sedikit keraguan. Chen Fan terlihat biasa saja, tetapi pakaian yang dikenakannya luar biasa dan sopan. Alumni yang diundang dalam perayaan HAT Ivy League High selalu merupakan orang-orang sukses. Meskipun Chen Fan telah menjadi terkenal, level SMA Ivy League sangat rendah sehingga mereka tidak akan menyadarinya. Siswa angkatan 2008 mungkin satu-satunya yang bisa mengingat namanya. Chen Fan melihat sekilas kartu nama senior Han. "Kamu adalah Han Ming, ketua OSIS tahun ini. Apakah kamu kenal Li Yichen?" "Ya," Han Ming mengangguk.
Senior Li Yichen adalah Presiden OSIS pada tahun 2008 dan merupakan presiden terbaik sepanjang sejarah Liga Ivy. Dia kuliah di Universitas Yanjin dan telah menjadi idola dan tujuan saya. Senior Li Yichen juga datang hari ini. Apakah Anda seorang teman miliknya? Han Ming berkata sambil matanya berbinar. Tidak peduli seberapa cakap dan sengitnya dia masih siswa kelas 12 sehingga Chen Fan segera memimpin. Li Yichen diterima di Universitas Yanjin. Chen Fan bertanya-tanya, di kehidupan sebelumnya, Li Yichen dan Jiang Churan sama-sama diterima di Universitas Zonghai. Dia tidak mengharapkan perubahan besar dalam hidup ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya, memikirkan betapa berubah-ubahnya dunia ini. Maaf, Senior Chen Fan, Anda tidak ada dalam daftar. Saya khawatir Anda tidak bisa masuk, kata Han Ming dengan sedikit simpati di matanya. Dia jeli, jadi tidak sulit baginya untuk memperhatikan merek yang dikenakan Chen Fan. Meskipun dia terlihat acuh tak acuh, dia tampaknya adalah sosok yang baik dan berkelas atas, jadi dia mungkin adalah teman Li Yichen. Han Ming segera memberikan saran, bagaimana kalau saya meminta kepala sekolah mengatur tempat duduk untuk Anda? Chen Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Selamatkan masalahnya. Lagi pula dia baru belajar di SMA Ivy League selama 6 bulan, jadi tidak ada yang dia lewatkan selain Su Rongfei dan Jiang Tanqiu. Adapun Li Yichen dan Xi Yingxia, mereka tidak akan mampu melawan Chen Fan bahkan ketika dia baru saja dilahirkan kembali. Ketika Chen Fan hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara berisik dari pintu masuk. Sekelompok anak muda kemudian masuk ke dalam bersama kepala sekolah dan para guru mengelilingi mereka. Mereka semua memasang senyum cerah dan bangga di wajah mereka. Para siswa di sekitar sangat senang melihat mereka. Senior Xi Yingxia ada di sini. Dia benar-benar ada di sini. Mereka semua adalah kebanggaan kita. Saya melihat senior Yang Chao. Dia terpilih untuk tim nasional belum lama ini. Sayang sekali senior Su tidak datang. Dia idola saya. Semua siswa yang hadir sedang berdiskusi panas. Mata banyak gadis menjadi cerah. Siswa terbaik di ujian masuk Universitas Nasional, anggota tim bola basket nasional, dan siswa di Universitas Yanjin semuanya adalah tujuan yang dihabiskan oleh orang-orang biasa sepanjang hidup mereka. Bagi seorang pelajar di kota kecil, menjadi seperti mereka pasti akan membawa kehormatan bagi keluarganya. Senior Li dan yang lainnya ada di sini. Han Ming dengan cepat menyapa mereka dengan senyum cerah, meninggalkan Chen Fan. Gadis Lin Lulu mencoba menghibur Chen Fan. Jangan, pedulikan dia, Senior Chen. Kamu akan menjadi seperti mereka suatu hari nanti. Aku yakin kamu luar biasa, sudah mengendarai roadster yang bagus di usia yang sangat muda. Itu milik adikku. Chen Fan tersenyum. Ah, Lin Lulu terdiam. Chen Fan sepertinya tidak memiliki banyak prestasi besar jika dibandingkan dengan Xi Yingxia dan Yang Chao. Tidak sulit untuk mengambil kesimpulan itu karena sekolah tidak mengundangnya ke perayaan hari jadi. Aku baik-baik saja, nak. Pergi dan nikmati perayaannya. Chen Fan menepuk kepala Lin Lulu dan berbalik. Jadi, kapan kita bisa bertemu lagi, senior? Lin Lulu bertanya dengan cemas. Kita lihat saja nanti. Chen Fan melambai padanya dan berjalan melewati mantan teman sekelasnya. Mereka semua menuruti kehormatan mereka dan berbicara gembira dengan para guru, jadi tidak ada yang memperhatikan Chen Fan. Kecuali Yang Chao, dia melihat sekilas ke belakang Chen Fan dan berkata, orang itu tampak familiar. Siapa? Li Yichen? Xi Yingxia dan Ji Xingyu melihat ke belakang mereka dan melihat Chen Fan pergi dengan tangan di saku. Mereka mulai bertanya-tanya siapa orang itu. Chen Fan hanya berinteraksi beberapa kali dengan mereka, dan dia telah pergi selama bertahun-tahun, bagaimana ada di antara mereka yang mengenali pandangan belakangnya. Aku tidak ingat, tapi aku merasa kita mengenalnya. Yang Chao menggelengkan kepalanya. Kamu sekarang menjadi anggota resmi tim bola basket nasional. Siapapun yang kamu lihat mungkin terlihat familiar karena kamu bertemu banyak orang setiap hari. Yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mungkin itu teman sekelas yang lain, saya kira karirnya tidak akan berjalan baik jika dia tidak ingin bertemu dengan kami. Kita tidak seharusnya memaksanya, kata Zhang Yumeng. Setelah 4 tahun, Zhang Yumeng tampak semakin cantik. Dia adalah pacar Yang Chao, jadi dia pasti akan mengikuti Yang Chao kembali ke alma maternya untuk berbagi kehormatan. Benar, Meng Meng, apakah Churan akan datang? Li Yichen bertanya.
Dia kembali ke kota Chuzhou bersamaku tetapi dia tidak ada di sini. Saya pikir dia pulang, kata Zhang Yumeng. Kita harus pergi makan siang bersama jika Meng Meng dan Curan kembali. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, inilah waktunya bagi kita untuk berkumpul dan mengobrol. Sayang sekali Su Rongfei tidak bisa hadir. Dia harus menjadi sibuk setelah menjadi superstar. Ji Xingyu bertepuk tangan. Han Ming di samping mereka punya ide. Dia ingin memberitahu mereka bahwa pria itu menyebut namanya, Chen Fan, dan bahwa dia adalah mantan teman sekelasnya. Tapi dia tidak melakukannya setelah merenung sejenak. Saya kira senior Chen sedang tidak melakukannya dengan baik saat ini, jadi dia merasa malu bertemu teman-teman sekelasnya. Sebaiknya saya tidak memberitahu mereka, pikir Han Ming. Chen Fan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dia hanya tidak ingin melihat orang-orang itu. Dibandingkan dengan Chen Fan, Yang Chao dan yang lainnya seperti semut di bawah kakinya. Chen Fan meninggalkan SMA Ivy League dan pergi ke Gunung Yunwu. Chen Fan mampir ke tempat Bibi Tang, tetapi sepertinya tidak ada orang di sana sehingga dia tidak masuk. Bibi Tang sangat baik padaku di kehidupanku sebelumnya. Aku harus membalasnya selagi aku mampu. Chen Fan kemudian teringat janjinya kepada Bibi Tang, membelikannya sebuah villa di gunung. Sekarang dia tidak membutuhkan rumah besar di Gunung Yanwu lagi, dia berpikir untuk memberikannya padanya. Dia tiba di puncak gunung. Chen Fan telah menghancurkan susunan di rumah ini terakhir kali dia datang ke kota Chuzhou, tapi itu adalah area yang penuh dengan roh qi dan bentuk gunungnya tidak berubah, jadi masih ada sedikit roh qi, tempat itu dikelilingi oleh awan dan kabut. Sudah hampir 4 tahun, Chen Fan membuka pintu. Villa itu seharusnya berdebu dan penuh jaring laba-laba, tetapi ternyata villa itu benar-benar bersih, seolah-olah ada yang baru saja merapikannya. Siapa yang membersihkan villa? Pengurus rumah tangga, seseorang dari keluarga Wei, penghuni baru. Chen Fan bertanya-tanya, ini adalah rumah Tuan Chen dari Jiangbei. Ketakutan yang disebarkan Chen Fan di Jiangbei 1,5 tahun yang lalu masih ada, siapa yang berani masuk tanpa izin. Lalu, dia tiba-tiba merasakan seseorang yang familiar di atap. Apakah itu dia? Chen Fan terkejut. Pada saat Chen Fan mendekati lantai atas, dia mulai merasakan detak jantung pihak lain yang berdebar kencang. Begitu dia sampai di balkon, dia melihat seorang gadis berdiri di sana, melihat ke arahnya dengan kain pel di tangannya. Chen, penggemar, melihat Chen Fan, gadis itu sangat terkejut hingga dia menjatuhkan pelnya. Dia ketakutan, kaget, malu, dan ekspresi gelisah muncul di wajahnya yang cantik. Hei, Jiang Curan. Chen Fan tersenyum dan menyapanya, seperti di masa lalu. Gadis cantik yang sedang memegang kain pel dan bersimbah keringat adalah mantan teman sekelas Chen Fan, Jiang Curan. Setelah 3 tahun, Jiang Curan terlihat sama tetapi dia tidak lagi dingin dan sombong. Dia sekarang murni dan cantik seperti gadis tetangga. Ya, sudah lama tidak bertemu. Jiang Curan ketakutan. Dia menjelaskan dengan suara malu, kamu sudah lama tidak ke sini, jadi aku datang untuk membersihkannya untukmu setelah kabut hilang. Sayang sekali jika villa menjadi kotor. Saya berencana memberikan villa ini kepada Bibi Tang. Saya pernah berjanji di masa lalu bahwa saya akan membelikan villa untuknya ketika saya punya uang. Chen Fan tersenyum. Kamu masih ingat janji itu? Jiang Curan menutup mulutnya, merasa tidak bisa dipercaya. Ketika Chen Fan dan Jiang Curan pergi ke sana untuk pertama kalinya, mereka berjanji untuk membelikan Bibi Tang sebuah villa. Jiang Curan mengira Chen Fan hanya menggertak dan dia membencinya saat itu. Bahkan Bibi Tang tidak menganggapnya serius. Dia tidak percaya setelah bertahun-tahun, Chen Fan benar-benar menepati janjinya. Ya, kamu adalah tokoh penting di Zonghai dan kota Jin sekarang, jadi kamu jarang mengunjungi kami, kata Jiang Curan sambil menoleh ke Chen Fan dengan perasaan yang tak terlukiskan. Meskipun apa yang dia ketahui tentang Chen Fan hanyalah puncak gunung es, itu sudah cukup. Master Chen dari Jiangbei, Mayor Jenderal Chang Dragon, Grandmaster of the Heaven Roll, Master dari Sekte Qiong Utara dan CEO dari perusahaan Qiong Utara, semua gelar ini tidak dapat dijangkau oleh Jiang Curan. Orang biasa tidak akan pernah mendapatkan apa yang telah dia capai sepanjang hidup mereka. Mungkin, Chen Fan tetap diam, dia tidak yakin kapan mereka akan bertemu lagi. Tepat ketika mereka kehilangan kata-kata, telepon Jiang Curan tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon dan berkata, ini Meng Meng, aku akan menghadiri acara temu alumni.
Apakah kamu ikut pertemuan alumni? Chen Fan tersenyum dan tetap diam. Dia berada di luar jangkauan dan tidak berhubungan dengan anak-anak itu. Xi Yingxia, Yang Chao, dan Li Yichen mungkin tampak seperti elit muda yang gagah, tetapi mereka tidak berarti di mata Chen Fan. Saat itu, Chen Fan telah menjadi sekuat sebuah bangsa, dipuji oleh masyarakat sebagai negara adidaya ke-6 di dunia alias superpower Chen. Terlepas dari sindiran yang jelas dalam namanya, jelas bahwa semua orang melihat Chen Fan sebagai pemain penting di dunia. Apa artinya menjadi negara adikuasa di dunia? Kekuatan Chen Fan dapat menghasilkan PDB yang lebih besar dibandingkan negara-negara seperti Jepang atau Jerman. Tidak ada seorang pun yang mampu mencapai prestasi seperti itu sebelumnya. Orang terkaya di dunia hanya memiliki kekayaan 60 miliar dolar AS, 100 kali lebih sedikit dari Chen Fan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar dan para bankir hanya memiliki kekayaan tidak lebih dari 1 triliun dolar AS. Jiang Churan tersenyum canggung setelah tidak melihat reaksi dari Chen Fan. Terserah kamu. Aku mengerti jika kamu memutuskan untuk tidak pergi. Jiang Churan mengucapkan beberapa patah kata lagi ke telepon sebelum dia menutup telepon. Jiang Churan mengubah topik, kamu menghilang selama beberapa tahun. Fei Fei memberitahuku bahwa dia tidak bisa menghubungimu. Nama Surong Fei akhirnya menarik perhatian Chen Fan, jadi dia menjawab, jika saya tidak berkultivasi dalam pengasingan, saya sedang dalam perjalanan ke sana selama beberapa tahun terakhir. Saya baru mengetahui tentang kematian ayah Fei Fei sampai beberapa waktu kemudian. Meskipun aku telah membalas kematiannya, aku masih berhutang maaf pada Fei Fei. Chen Fan menghela nafas dan berkata, aku yakin Fei Fei akan mengerti. Dia sangat menyukaimu, jawab Jiang Churan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, saya pernah mendengar rumor tentang kemunculan orang bijak di Myanmar, apakah itu Anda? Saya sudah melihat videonya, orang yang direkam mirip dengan Anda. Dia juga menyebut dirinya Chen Beixuan. Chen Fan memberinya tatapan lucu dan berkata, saya tidak tahu bahwa Anda begitu tertarik pada saya. Sementara itu, Yang Chao, Li Yichen dan banyak lulusan Liga Ivy lainnya berkumpul di klub swasta di sepanjang tepi Danau Yangui. Han Ming dan Lin Lulu juga telah tiba di acara temu alumni sebagai perwakilan mahasiswa baru. Yang Chao menyemangati dia, Meng Meng, telepon Churan sekarang dan suruh dia datang. Oke. Zhang Yumeng menyalakan ponselnya. Senior, siapa Churan? Han Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Namanya Jiang Churan. Dia dulunya adalah salah satu dari 2 gadis paling populer di sekolah kami. Yang lainnya adalah Surong Fei. Keduanya adalah teman dekat. Untuk beberapa alasan, Jiang Churan bersekolah di perguruan tinggi biasa di kota Jin meskipun nilainya yang lurus. Dia bisa saja kuliah di Universitas Yanjin jika dia mau. Ji Xingyu menggelengkan kepalanya dan meratap. Sebuah cahaya melintas di mata Li Yichen, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Oh, universitas yang mana? Han Ming bertanya. Sekolah Bisnis Universitas Kota Jin. Ini adalah universitas tingkat ketiga. Jiang Churan bahkan telah mendapat surat penerimaan dari Universitas Zonghai, tapi dia bersikeras untuk masuk ke Universitas Kota Jin. Orang tuanya marah setelah gagal membujuknya untuk berubah pikiran, Yang Chao berkata dan menghela nafas. Kita semua bertanggung jawab atas keputusan kita di masa lalu. Tidak ada jalan untuk mundur, kata Xi Yingxia ringan. Xi Yingxia diterima di universitas terbaik di Tiongkok dan saat ini sedang mempersiapkan pendidikan lanjutannya di Harvard. Dia akan menjadi mahasiswa pascasarjana di bawah bimbingan seorang profesor ekonomi terkemuka. Begitu dia lulus dari sana, dia akan menjadi anggota elit Wall Street. Oleh karena itu, komentarnya didukung oleh daftar pencapaiannya yang mengesankan. Sayang sekali, saya benar-benar mengira Jiang Churan dan saudara Yi Chen akan berkumpul. Ji Xingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Yi Chen sudah jauh melampaui kemampuan Jiang Churan sekarang. Li Senior, benarkah Anda telah direkrut menjadi pemerintah federal? Han Ming bertanya sambil mengedipkan bulu matanya. Mertua saudara Yi Chen adalah seorang pemimpin di pemerintahan federal. Posisinya di pemerintahan sudah diberikan kepadanya jauh sebelum dia lulus, Yang Chao menjawab dengan cemburu. Dia akan menjadi seorang atlet, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan Li Yichen. Li Yichen dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan, tetapi sebagai seorang atlet, dia akan pensiun pada usia dini dan menjalani sisa hidupnya dalam keadaan biasa-biasa saja. Xiao Chao,
jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu, Yingxia, Xinyu, dan Meng Meng semuanya sangat sukses dalam hakmu sendiri. Tapi kuharap aku bisa mengatakan hal yang sama tentang Curan. Li Yichen menggelengkan kepalanya. Li Yichen mendapatkan posisi di pemerintahan karena ayah pacarnya saat ini. Meskipun pacarnya saat ini tidak semenarik Jiang Curan, keluarganya jauh lebih berkuasa dan dapat memberikan bantuan yang lebih besar kepada Li Yichen. Lin Lulu menyaksikan para senior saling memuji. Tiba-tiba, dia memikirkan tentang senior yang dia temui pagi itu dan bertanya-tanya mengapa dia tidak melihatnya di sini. Mungkinkah dia tidak cukup berhasil untuk bergabung dengan lingkaran tersebut? Pahda, ponsel itu tiba-tiba terlepas dari tangan Zhang Yumeng. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Jiang Curan? Yang Chao bertanya dengan tidak sabar. Dia tidak akan datang, gumam Zhang Yumeng dengan gentar. Jadi apa? Apa yang kamu takutkan? Ji Xingyu bertanya. Dia pasti merasa sangat malu melihat betapa suksesnya kita jika dibandingkan, kata Si Yingxia langsung. Perkembangan ini membangkitkan emosi yang kuat dalam diri Han Ming dan Lin Lulu. Xiao Lu, pesan moral dari cerita ini adalah selalu membuat keputusan yang tepat dengan mengikuti contoh yang benar, kata Han Ming kepada Lin Lulu. Apa? Lin Lulu bingung. Apakah dia benar-benar mengatakan kenapa dia tidak datang? Li Yichen bertanya. Ran bilang dia bertemu dengan seorang teman lama dan harus menemaninya, jawab Zhang Yumeng mekanis. Yang Chao mengerutkan alisnya dan mengeluh, teman macam apa yang lebih penting daripada reuni kelas? Apakah itu Su Rongfei? Tidak, ini Chen Fan. Zhang Yumeng hampir kehilangan suaranya saat dia menyebut nama itu. Nama Chen Fan memantrai ruangan itu dan membuatnya sunyi senyap. Yi Chen, Ji Xingyu, Si Yingxia dan Yang Chao semuanya terguncang. Siapa? Yang Chao bertanya tidak percaya. Chen Fan, Zhang Yumeng mengulangi. Jawabannya disusul dengan keheningan yang lama. Kebanyakan orang di ruangan itu tahu lebih banyak tentang Chen Fan. Dia adalah Master Chen yang terkenal dari Jiangbei, Mayor Jenderal Chang Dragon, kepala keluarga-keluarga Chen, setiap judul lebih menonjol dari yang lain. Dia kembali ke Provinsi Jiangnan 1,5 tahun sebelumnya dan membunuh banyak pria dan wanita di kota Jin. Bahkan hingga saat ini, namanya masih menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Saya pikir dia telah menghilang. Mengapa dia muncul sekarang? Senyuman Yang Chao muncul di wajahnya. Apakah kamu yakin? Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu Chen Fan. Ji Xingyu bertanya. Mungkin Jiang Curan menarik kakimu, Mo Hil menimpali. Ah, Chen Fan, sepertinya aku melihatnya pagi ini di sekolah, seru Han Ming. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Hati semua orang tercekat, tidak ada yang berani berkomentar. Bahkan Ji Xingyu menutup rapat bibirnya. Apakah penjagal Jiangbei mengembalikan kota Chuzhou? Lebih buruknya lagi, dia berada tepat di sebelah Jiang Curan sekarang. Saya rasa saya mengerti. Chen Fan kuliah di Universitas Kota Jin, jadi itulah alasan Ran kuliah di sana juga, kata Zhang Yumeng pelan. Wajah Li Yichen tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi jari-jarinya mengepal begitu erat hingga dia mematahkan sepasang sumpit. Apakah dia semacam kesepakatan penawaran? Lin Lulu bertanya. Dia adalah legenda. Yang Chao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil meringis, dia bukan orang biasa seperti kamu dan aku. Dibandingkan dia, kita adalah serangga. Kita tidak akan mampu menandingi kemampuannya dalam 1000 tahun. Apa? Baik Han Ming dan Lin Lulu saling memandang dengan bingung. Siapa yang mengira bahwa senior Chen adalah orang yang sangat tangguh? Lin Lulu berpikir sendiri. Sementara itu, Chen Fan dan Jiang Curan sedang mengobrol di puncak Gunung Yunwu. Jiang Curan menyelipkan rambut tergerai ke belakang telinganya, mencoba menutupi rasa malunya. Jiang Curan menatap Chen Fan dan berkata, tentu saja aku tertarik padamu. Kamu adalah yang paling istimewa dari semua teman sekelas. Aku masih terkejut bahwa sebenarnya kamu yang ada di Myanmar. Pemerintah di seluruh dunia punya menangkap dan mulai menghapus video-video itu di mana-mana. Namun, hal itu tidak dapat menghentikan arus informasi. Sekelompok orang bahkan telah membentuk aliran sesat di sekitar Anda, yang disebut aliran penyembahan Tuhan. Saya juga anggotanya. Aku bukan seorang dewa atau seorang sage. Belum. Chen Fan mengangkat bahu. Dia berjalan ke sofa santai, dan mengeluarkan beberapa peralatan membuat teh entah dari mana. Bagaimana kamu melakukan itu?
Semacam trik sulap, Jiang Churan kembali menyerang Chen Fan. Ya, tentu, jawab Chen Fan, lalu tiba-tiba dia mengganti topik. Sepertinya kamu sudah memperhatikanku selama beberapa waktu, apalagi yang kamu ketahui tentang aku. Saya juga tahu bahwa Anda menggunakan nama Chen Beixuan dan bahwa Anda adalah anggota keluarga Chen di kota Jin. Anda berada di peringkat nomor 1 di daftar surga dan memiliki pangkat mayor jenderal di Naga Chang. Dan sesuatu tentang Anda dan gulungan ilahi, kata Jiang Churan. Lalu dia bertanya, apa itu gulungan ilahi? Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Itu adalah daftar yang dibuat oleh orang Amerika. Dewa Magus Agung dari Myanmar berada di peringkat 15. Anda pasti berpikir bahwa saya sangat kuat karena saya termasuk dalam daftar ilahi, jawab Chen Fan. Benar-benar, Jiang Churan memutar matanya karena terkejut. Berapa peringkatmu di daftar ilahi? Jika kamu bisa mengalahkan seseorang yang berada di peringkat 15, kamu harus berada di 5 besar. Mungkin, Chen Fan tersenyum dan melihat ke kejauhan. Jiang Churan melihat ke arah yang sama dan hanya melihat kabut tebal yang menyelimuti gunung. Apa yang kamu lihat? Ngomong-ngomong, di mana naga kabut itu? Aku belum pernah melihatnya sejak kamu pergi. Jiang Churan, pulanglah sekarang, sejauh mungkin dari Gunung Yunwu. Chen Fan bangkit dan berkata dengan suara berat. Apa? Bahkan saat Jiang Churan mencoba memusatkan pikirannya pada akhir percakapan mereka yang tiba-tiba, dia mendengar suara keras turun dari kabut. Berdoalah kepada Buddha Amitabha, Nona, sebaiknya tunggu beberapa menit sebelum saya berbicara dengan pelindung Chen. Jiang Churan menyaksikan dengan kaget saat 7 sosok muncul dari awan. Ketujuh pria dan wanita itu semuanya memiliki fisik yang kuat dan melayang di udara seperti dewa. Energi sombong yang mengalir di sekitar mereka adalah tanda-tanda bahwa mereka semua telah mencapai puncak keadaan abadi. Mereka adalah Dharma Raja Sakaya, Yao Daoi, Watanabe, dan Chen Fan mengamati kelompok itu dan mengarahkan pandangan terkejutnya pada salah satu dari mereka. Li panjang umur, penatua berjubah tao dengan lengan longgar melayang di udara, membiarkan angin mengibarkan janggut putih panjangnya hingga menyentuh tulang pipinya yang tinggi. Dia adalah tetua dari Sekte Wudang yang minum teh bersama Chen beberapa hari sebelumnya. Saya Li Changsheng, suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Tuan Abadi Chen. Li Changsheng sedikit membungkuk pada Chen Fan. Li Changsheng tidak memiliki sikap acuh tak acuh yang sama seperti terakhir kali. Sebaliknya, dia terlihat acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Hehe, umur panjang, bukankah itu berarti umur panjang? Hanya itu yang kalian pedulikan, bukan? Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia mengira hari ini akan datang sejak dia mengaku kepada Li Changsheng bahwa dia adalah seorang penggarap abadi, meskipun dia tidak menyangka akan secepat itu. Jelaslah bahwa godaan budidaya abadi terlalu besar untuk dilawan oleh manusia fana ini. Mereka menginginkannya meskipun itu berarti kematian. Li Changsheng tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia kemudian berbalik dan berkata, Guru abadi, saya yakin Anda sudah familiar dengan beberapa dari mereka, seperti Guru Surgawi Yao, tapi tolong izinkan saya untuk memperkenalkan 3 lainnya. Yao Daohi mengenakan jubah kuning krem dan berdiri di langit sambil memegang segel guntur di satu tangan. Tubuhnya dikelilingi oleh energi listrik yang berderak. Watanabe mengenakan sandal kayu dan pakaian samurai dari zaman Edo. Dia menekankan satu tangan pada pedangnya dan menyapa Chen Fan dengan tatapan dingin. Dharma Raja Sakaya melipat kedua tangannya, dan memasang ekspresi ramah dan penuh kebajikan di wajahnya. Chen Fan sangat mengenal ketiga pria itu. Meskipun Chen Fan tidak mengetahui 3 lainnya, dia merasa bahwa mereka tidak kalah kuatnya dengan Yao Daoi. Ini Nona Zantai Qingxuan. Dia diundang ke Tiongkok dari sekte mistik oleh bapak pendiri Tiongkok modern, Dr. Sun Zhongshan. Kami tidak tahu banyak tentang dia, kecuali bahwa dia sangat kuat. Ye Qingchang telah mencoba dan gagal menjatuhkannya 3 kali. Li Changsheng menunjuk seorang wanita berpakaian putih. Senang bertemu denganmu, Tuan Abadi Chen. Zantai Qingxuan mengenakan kemeja putih dan kerudung putih menutupi wajahnya. Dia melayang di udara, jari-jari kakinya mengarah ke bawah. Energi di dalam dirinya tidak jelas, sifat aslinya sulit diprediksi. Bisa jadi berasal dari agama Buddha atau bisa juga berasal dari Taoisme. Meskipun demikian, dia memiliki aura yang membangkitkan semangat yang merupakan hasil dari pencerahan agung. Suaranya jernih, dengan timbre yang menyenangkan dan musikal. Li Changsheng melanjutkan, dan yang ini adalah Guru Rama.
Dia adalah salah satu guru paling terkenal di India. Sebagai Brahmana Orde pertama, dia telah mendominasi Asia Selatan dan berada di peringkat 7 dalam daftar ilahi. Dia memiliki kekuatan mentah yang mengesankan dan mampu untuk menghentikan kendaraan yang melaju kencang dengan tubuhnya. Guru Rama adalah seorang sadhu kurus, seorang petapa religius yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Napasnya teratur dan stabil, tubuhnya kurus, ramping, dan sangat kuat. Dia menundukkan kepalanya dan melafalkan sutra pelan-pelan. Kekuatan mengerikan di dalam dirinya terlihat sekilas. Chen Fan bertaruh bahwa dia telah mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi dalam hal budidaya body tempering. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah Tuan Damon. Anda mungkin belum pernah mendengar namanya, tapi saya yakin Anda sudah familiar dengan nama lainnya, The Blood Fiend. Li Changsheng menunjuk orang terakhir. Damon memiliki fitur wajah yang jelas, dengan tulang pipi yang tinggi dan mata yang dalam. Dia tampak seperti campuran orang Asia dan Kaukasia. Dia mengenakan tuxedo keriput dan diselimuti kegelapan, hanya memperlihatkan sedikit kekuatannya. Chen Fan mengerutkan alisnya dan berkata, Blood Fiend Damon yang sama yang berada di peringkat ketiga dalam daftar ilahi 100 tahun yang lalu. Saya tidak berharap Anda mengenal saya. Saya merasa tersanjung. Senyuman tidak wajar terukir di wajah Damon. Blood Fiend Damon berada di peringkat nomor 3 dalam daftar ilahi 100 tahun yang lalu, tepat di bawah Ye Qinchang dan arbiter ilahi dari gereja Kristen. Dia dibesarkan di kuil Tibet saat masih kecil dan membangkitkan kekuatan garis darahnya di usia yang sangat muda. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran di Asia, Eropa Timur dan Afrika Utara, membasahi tangannya dengan darah puluhan ribu korban. Yang membuatnya begitu mematikan adalah kemampuannya memadukan seni terbaik dari dunia timur dan barat. Li Changsheng, Yao Daoyi, Watanabe, Dharma Raja Sakaya, Tantai Qingxuan, Guru Rama dan Romon. Chen Fan tersenyum. 5 dari 10 prajurit teratas dalam daftar ilahi hadir di sini pada saat yang sama. Saya merasa terhormat. Dari 7 prajurit, hanya Li Changsheng dan Tantai Qingxuan yang tidak masuk dalam daftar 10 besar daftar dewa. Bersama dengan Ye Qinchang dan mendiang Lin Suming, mereka mewakili kekuatan gabungan dari semua pejuang negara abadi timur. Di antara 7 pejuang negara abadi, Li Changsheng telah mencapai tingkat Dewa Fana. Kelompok pembudidaya mematikan itu jauh lebih kuat daripada 7 prajurit yang harus dihadapi Ye Qinchang. Jika bersatu, mereka bahkan bisa mengalahkan Lin Suming dengan mudah. Pemandangan ke-7 prajurit itu membuat Jiang Churan gemetar ketakutan. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang mereka, kemampuan mereka untuk melayang di udara, dan masuknya mereka secara dramatis dengan energi gelap dan kilat, semuanya berbicara dengan lantang tentang kekuatan jahat mereka. Yao Daoyi mengangkat segel guntur dan berbicara dengan suara menggelegar yang dalam, ayo langsung saja. Chen Beixuan, serahkan seni budidaya abadimu dan kami akan mengampunimu. Itukah sebabnya kamu ada di sini? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menatap Li Changsheng sekilas. Mengapa kamu tidak menemukan pengunjung itu jika gerbang surga dibuka kembali? Menemukan gerbang surga adalah hal yang sulit. Kami bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar ada. Ditambah lagi, bagaimana jika kamu berbohong kepada kami tentang istana Dewa Salju? Li Changsheng menyeringai. Kebanyakan pejuang negara abadi bahkan tidak yakin tentang keberadaan dewa tingkat bumi, apalagi gerbang surga. Li Changsheng adalah seekor rubah tua yang cerdik dan dia tidak akan mudah mempercayai kata-kata Chen Fan. Li Changsheng memusatkan pandangannya pada Chen Fan dan berkata dengan ekspresi berat, di sisi lain, kekuatanmu nyata. Banyak dari sifatmu yang cocok persis dengan catatan kuno tentang pengunjung dari gerbang surga. Tetapi saya akui bahwa kami tidak tahu banyak tentang Anda. Anda bisa saja merupakan reinkarnasi seorang pelit, atau Anda bisa menjadi seorang immortal sejati. Terlepas dari siapa Anda, kami akan meninggalkan Anda dalam damai sekarang juga jika Anda bersedia berbagi lokasi gerbang surga. Hehe, Chen Fan mendengus dan mengeluh, Li Changsheng, kamu pengecut. Kamu bilang kepadaku bahwa kamu tidak akan berani melewatiku saat kamu sendirian. Kurasa temanmu akhirnya meminjamkanmu beberapa bola. Memang sudah kubilang begitu. Aku telah hidup 140 tahun dan menguasai seni bela diri dan budidaya dharma, namun, kekuatanku tidak ada artinya di hadapanmu. Meski begitu, kesempatan ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Ditambah lagi, kita bertujuh sekarang, dan tak seorang pun tahu pasti siapa yang terakhir bertahan,
kata Li Changsheng sementara api di matanya menyala lebih terang. Hanya kalian bertujuh. Chen Fan mengamati kerumunan dengan mengejek. Dia telah memperoleh badan panjang umur Azure Tirk dan mencapai tahap tengah laut ilahi. Lin Suming telah mencapai level Dewa Fana tetapi masih gagal mengalahkan Chen Fan. Yang bagus adalah jumlah mereka sementara kebanyakan dari mereka hanya berada di keadaan abadi. Yao Daoyi mendengus menjawab, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Dharma Raja Sakaya berkata, Chen Beixuan, tolong serahkan rahasiamu dan aku berjanji kami akan meninggalkanmu dalam damai. Hanya saja, kami tidak ingin pertumpahan darah di antara kami. Kami hanya mencari keabadian. Lin Suming adalah lebih berbakat dari kami semua, namun dia pun gagal setelah 60 tahun berkultivasi. Kami tidak ingin berubah menjadi debu dan binasa seperti orang lain, kata Tan Tai Qingxuan. Serahkan rahasiamu, kata Watanabe langsung. Tuan Chen, kami masih bisa berteman jika Anda bersedia membantu kami. Tidak perlu ada kekerasan. Jangan lupakan ancaman yang lebih besar bagi kami semua, Ye Qingchang dan Amerika Serikat. Kita tidak ingin memberikan musuh kita apa yang paling mereka inginkan, bukan? Damon si iblis darah berkata dengan sadar. Hehe, Chen Fan meliriknya dengan sinis. Chen Fan tidak akan mengungkapkan identitasnya jika dia mewaspadai orang-orang seperti Li Changsheng. Kekuatan gabungan mereka bahkan mungkin mampu menjatuhkan Ye Qingchang atau Lin Suming, tetapi mereka lemah dan tidak berdaya di mata Chen Fan. Dia telah menguasai alam semesta dengan tangan besi sebagai penguasa langit mistik utara, tidak pernah sekalipun dia peduli untuk memperhitungkan niat orang lain. Jika ada yang berani melawannya, dia akan dihancurkan oleh kekuatannya yang luar biasa. Hemat nafasmu, tinju dulu, bicara lagi nanti. Yao Daoyi adalah orang yang paling kasar dan tidak sabar. Dia berteriak dan kemudian memulai sebuah seni. Tiba-tiba, kilatan petir zigzag melintasi langit menuju Chen Fan. Guntur yang menggelegar terdengar seperti titan yang mengacungkan pir ilahinya, membangkitkan semangat para penguasa surgawi. Wajah Jiang Churan memucat. Dia adalah gadis biasa, dan belum pernah menyaksikan pemandangan mengerikan seperti itu. Dalam ingatannya, hanya dewa dalam legenda yang bisa memanggil petir. Apakah mereka dewa? Keributan itu menggerakkan kediaman di sekitar Gunung Yunwu, banyak orang membuka jendela untuk melihat apa yang terjadi. Mengapa ada guntur sementara langit cerah dan sinar matahari di sini? Menyedihkan. Chen Fan berdiri dengan tenang dengan tangan terikat di belakang punggungnya saat esensi sejati pelindung yang kuat mengalir dari sistemnya. Energi itu berubah menjadi layar biru yang menutupi seluruh rumah. Ledakan, sebuah sambaran petir seukuran lengan pria dewasa mendarat tepat di layar biru. Layarnya sedikit berkilauan dan tetap utuh. Baik Guru Rama dan Damon diperingatkan setelah melihat ketidakefektifan petir di layar. Prajurit lain telah melihat Chen Fan beraksi sebelumnya, jadi mereka tidak lengah. Namun, karena mereka akan melawan Chen Fan secara langsung, kekuatannya terasa lebih nyata dari sebelumnya. Chen Fan berkata dengan nada dingin, pergi sekarang, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua dan semua muridmu. Membunuh. Yao Daoyi menggandakan seninya dan menyalurkan energi ke dalam segel guntur. Ledakan. Baut petir ungu yang lebih tebal menghantam Chen Fan dari langit. Serangan itu menghasilkan begitu banyak kekuatan sehingga bahkan mengejutkan para pejuang negara abadi lainnya. Segel guntur dari Sekte Guru Surgawi benar-benar memenuhi reputasinya sebagai harta karun Dharma terkuat di dunia. Para pejuang negara abadi lainnya memandangi segel guntur dengan cemburu. Yao Daoyi telah memerintahkan kekuatan yang layak bagi Dewa Fana saat dia masih menjadi pejuang negara abadi. Tidak heran jika Sekte Guru Surgawi mampu menguasai dunia dalam waktu yang lama. Bodoh yang keras kepala, Chen Fan mendengus saat niat bertarungnya melonjak. Aku akan menumpahkan darahmu ke seluruh gunung Yunwu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi pejuang negara abadi di timur. Setelah dia mengatakan itu, seberkas cahaya keemasan keluar dari pinggangnya dan membubung ke langit.